berarti kita harus menyepakati sebenarnya kata ganti pemerintah itu apa dulu gitu, sing pas gitu loh. Biar mereka itu sadar sebenarnya tugasnya mereka tuh apa gitu loh. Jadinya di top of mind mereka tuh pemerintah kan aku pemerintah ngomong kan sebenarnya. Iya. Kewalik, ngono kan. Kewalik kok. Ganti panitia ya. Gak oleh kontroversi. Ya, omongane mari gajine naik karo ngene-ngene. Sampeyan itu bawaan kita cok meliti ya. Saya ngabon. Fungsi pemimpin tadi kawamun itu melindungi. Ya, melindungi. Jadi kayak payung gitu loh. Kalau menjaga itu kan kayak pagar gitu ya sih. Ya. Nah, sekarang pagarnya dijual kayaknya, Gus. Aduh. Masyarakat tuh geram dengan omongan itu, Gus. Napa anggota DPR sing sekarepe dhewe niku. Seakan-akan kita ini seakan-akan kita tuh bodoh gitu loh. Seakan-akan nggih. Padahal kan enggak gitu konsepnya gitu loh. Padahal mereka kaya juga gara-gara kita. Uang pajak kita. Iya, pajak digedekno. Selamat datang di Menjajah Nalar, acara di mana Anda bisa mengetes nalar Anda, apakah masih ada atau tidak. Masih bersama saya Dandi Utama, Saya Abdul Aziz. Saya Firly Herlambang dan juga Gus Baikuni Purnomo. Bersama Mas Nurul Hidayat. Dan saya Mas Denda, rakyat biasa. Rakyat iri. Astagfirullah. Sebelum kita ngobrol teman-teman, biasanya kita kan ada prolog-prolog untuk menjembatani apa yang akan kita obrolkan hari ini. Nah, kira-kira Mas Nurul udah bikin apa nih? Ada beberapa tema besar Asik. terkait gejolak di 1 minggu terakhir ini ya. Oke. Setidaknya yang saya rekam itu ada tiga tema. Kok ngono suaraku ya? Oke, sulit tak tahu. Begini. Di sini saya mencatat ada 3 tema besar yang menjadi apa istilahnya? Kok ngono? Yang di highlight. Suwi temen gak tahu kan. Suwi gak podcastan. Ayo ajaran aja. Akademis ono. Yang pertama itu tentang aksi besar mahasiswa yang diduga ditunggangi oleh pihak-pihak. Yang pihak-pihaknya siapa itu nanti kita bisa bahas. Asik. Yang kedua tentang reshuffle menteri sebagai bentuk respon dari presiden terkait kejadian di akhir bulan itu, di Agustus kelabu. Wow. Terus yang ketiga ini menarik. Karena di hari Minggu tanggal berapa itu ya? Yang aksi demo tanggal 31 Agustus. 31 atau tanggal 24-nya itu ya? Tanggal dari 25 ya. Nah, ketika rame terus banyak influencer, termasuk yang salah satunya yang paling disorot itu kan Ferry Irwandi. Beliau yang mengajak orang-orang untuk ayo balik-balik. Nah, sebagai influencer beliau tidak ngasih tahu awalnya kenapa. Nah, baru beberapa waktu setelahnya ketika siang hari itu beliau baru menjelaskan kalau ini sampai gak balik terus ono chaos, mau nggak mau nanti akan ada korban terus isu darurat militer itu tadi. Yang dimana ternyata di setelah kejadian itu ada berita yang menyebutkan sudah disiapkan draft untuk darurat militer itu tadi. Iya. Loh, ini kan bahaya ngono loh. Nah, kalau dirunut berarti kan aksi-aksi yang selama ini terjadi juga bagian dari desain yang sudah didesain gitu loh. By design. Bukan organik. Nah, ini kan jadi keresahan juga sebagai masyarakat akhirnya gitu loh. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Terus dengan 19 juta lowongan kerja yang belum jelas. Gak apa-apa kan ya? Bebas. Tapi tolong di crop ya kok ikut doa. Dan masih banyak lagi gitu loh. Nggih. Kendala-kendala di bawah. Nah, ini kan perlu respon sebenarnya atau minimal didiskusikan lah. Karena yang bahaya ketika masyarakat sudah berbisik,
maka pemerintah harus waspada, kata Wiji Tukul kan ngono sih. Benar itu. Jadi timbang bisik-bisik yang mending diskusi. Benar. Ya. Berdiskusi sambil bisik-bisik toh. Enggak. Diskusi sama pembisik. Iya. Mas Enda suwi-suwi Kenapa bisik? Oke, lanjut saja. Nah, jadi kan di sini teman-teman alhamdulillahnya ada Gus Baikun ya. Nah. Minimal kan ada yang apa ya? Meluruskan Iya. yang bengkok gitu loh. Meskipun kadang yang bengkok itu perlu untuk mancing. Ya, benar. Tapi kan jangan terpancing ya Gus. Pahlawan. Nah, saya melihat kan sosok Gus Baikun ini sangat kuat. Paling tidak di wilayah Jember. Iya. Banyak isu-isu besar yang dikawal oleh Gus Baikun. Nah, bagaimana melihat kejadian yang selama ini terjadi? Kok ngono kalimatku ya? Tendensius nih ya. Gus Baikun itu merespon kejadian seperti itu, menurut. Ya minimal kan sebagai orang awam kita tahu. Gitu. Apalagi ingetan Gus, kan biasanya ada yang bilang kalau Jember aman, insya Allah Indonesia aman. Enten kan, ingatan. Sopo sih ngomong? Enak banget. Kalau ada nggak bang? Tapi anu Ri, Oh, iya. kok aku jujur dari peristiwa yang Akhir-akhir ini. yang disampaikan Mas Nurul tadi, itu kan kalau kemarin-kemarin kita itu merasa tenang-tenang saja, satu. Yang kedua itu kayaknya kita itu apatis terhadap Oh iya. gejolak di negara kita itu seperti apa. Tapi dengan adanya aksi itu, kita akhirnya ternyata ketika ada, ya meskipun nggak banyak dari pemerintah, meskipun sedikit lah, ada respon. Ternyata kalau kita bersuara ataupun kita yang tadi disampaikan nggak selalu berbisik terus terang apa yang kita alami apalagi di bawah seperti ini, itu kayaknya ada respon loh. Lumayan ya? Lumayan lah. Lumayan. Daripada, tapi makanya kita ngumpul gini tuh pengen tahu sih. Kira-kira opini kita tuh bener nggak sih? Iya. Jadi apa benar yang dialami kita di bawah ini ya kayak ekonomi ataupun apalah, Daya beli menurun. Tapi memang saya itu setuju Gimana, Gus? juga sebetulnya dengan aksi yang saya tahu kan berawal aksi kemarin itu kan original lah. Ya, artinya tidak ada pelumbang gelap atau apapun. Organik memang dari adik-adik mahasiswa, ojol dan seterusnya. Cuman kan di akhir ini terlihat memang ada beberapa penumpang gelap yang nyusup ke dalamnya. Tapi bahwa hal yang terjadi kemarin itu menurut saya sebagai mungkin pemerhati sosial dan juga saya juga aktivis ya, sampai hari ini masih suka demo juga gitu. Suka demo juga. Yang jadi masalah ini kan begini, saat kita ini mencoba untuk menyampaikan aspirasi rakyat, ya menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Terkadang ya dibiarkan begitu saja memang. Bukan digubris. Digubris. Itu kenyataannya seperti itu. Sehingga ya akhirnya itu yang membuat masyarakat berbuat anarkis dengan sendirinya, begitu. Kenapa ya? Karena mungkin lahir karena kekecewaan yang sudah lama terpendam. Karena setiap kali usulan, demonstrasi dan seterusnya, ya seakan-akan ya wes, masuk kuping kanan, tuh kuping kiri. Kan selalu seperti itu, nggak ada yang di follow up. Sampai nawak Noria. Lah, Diignore ya. seakan-akan ini memang harus, ya kan, akhirnya masyarakat itu berpikir leka ini pengen gak diri ngono. Nah, Jadi udun ya Gus ya. Itu maksud saya itu Kayak kan terjadi. senjaan itu. cuma jajan lu nang arep iki. Kan iso ae kan puncak gunung es oleh ngono. Apa sih udun? Jembatan ini mana? Jadi Bisul ya? saya yang harus dilakukan hari ini oleh para pejabat kita lah, baik itu yang ada di eksekutif, legislatif dan seterusnya. Satu hal, ya kan, kenapa kok anda selama ini itu setiap kali ada masukan, ada usulan, ya kan, demonstrasi dilakukan oleh baik itu masyarakat atau buruh atau mahasiswa, kenapa kok tidak direspon dengan baik, itu kan, tidak lagi dengan baik. Ambil contoh,
ya kan, aksi buruh yang fenomenal kan setiap tahun pasti kan, buruh pasti ada demo. Nah, dan di situ mereka selalu menyampaikan aspirasinya. Kan tidak banyak gitu kan yang aspirasi mereka itu terus direspon dan digodok secara serius oleh pemerintah dalam hal ini, baik itu eksekutif ataupun legislatif. Yang ambil contoh yang sering disuarakan urus terkait dengan omnibus law. Kenyataan ini kan sangat merugikan gitu kan. Akan tetapi kan yang terjadi pacet tinggi. Pacet kalau sing berubah. Dari perubahan padahal tuntutannya jelas, ya sing demo yo akeh. Apa yang kudu mau dhisik ngono. Kan akhirnya yang terjadi kan seperti itu. Nah, itu yang saya tahu. Ya mulai jadi sampean ya apa aku gak ero. Aku dhewe wis kesel lho. Demo ki bolak-balik nyampaikan macam-macam, kenyataannya juga Gak ada mobilisasi di sini. Tapi tak WA sih. Walaupun saya tetap berharap sebetulnya sekali lagi yang harus berubah itu pemerintah dalam hal ini, baik itu eksekutif ataupun legislatif. Janganlah sampai menunggu demo itu menjadi anarkis. Ya kan, tolong tangkap ya kan apa yang menjadi aspirasi rakyat, masyarakat dan seterusnya. Tolong diperhatikan. Ya paling tidak memenuhi tuntutan nih rolas diterima 5 ta 6 ta lek gak belas iki ya apa itu lek gak belas kita siapa ya pokok-pokoknya niku akhirnya itu kan yang terjadi kan selalu seperti itu. Ini kan momennya ya kan, kasus ini yang saya tahu terjadi lah ya dalam beberapa dekade ya, dulu peristiwa 98 akhirnya juga memakan korban banyak jiwa. Hari ini juga kenyataannya banyak juga ya kan, setahu saya ada beberapa yang mati lah, paling tidak yang terbelah media, Afan Kurniawan yang ojol yang berlindas itu sama Brimob ya. Terus di Sulawesi di gedung DPRD itu juga ada 4 orang yang akhirnya mati terbakar. Apakah harus menunggu seperti itu baru terus pemerintah merespon gitu loh? Apakah nanti harus menunggu ono keso gede? Nah, sebelum itu kenapa kok enggak direspon? Mau diterima piro lah tuntutan ini walaupun enggak semuanya, itu maksud saya. Ya boleh jangan sampean ya Bang. Kemarin itu Gus, ada postingan dari mana ya, saya dapat ya info dari di Instagram itu ada foto sumbernya itu Instagram. Sekarang ada satuan patroli cyber loh. Oh, yang ngomong ingin Ferry Irwandi. Aku gak apa-apa kok. Kalau saya kemarin ada satu foto yang sangat kuat sekali terlihat powernya. Ibu-ibu itu ya. Bukan, yang ini Mas Denda. Ada Pak Prabowo, terus ada Najwa Shihab dari Narasi, sama yang punya IDN Times itu loh. Siapa itu? Pas pertemuan sama direksi media itu. Iya, 3 orang, dan ternyata Mbak Nana itu ngasih kan Gus? 17/8 tuntutan. Jadi ada ada opini dari teman-teman di sana itu. Yang pertama itu ternyata ada pembatasan. Jadi Prabowo itu dibatasi informasinya, dianggap di bawah itu baik-baik saja, dan berarti banyak barrier untuk informasi masuk ke ring 1 gitu. Dan yang kedua, memang sebenarnya DPR MPR itu tahu apa yang dikeluh kesahkan, bahkan menteri itu tahu, tapi mereka memilih diam. Ada 2 opsi itu yang menjadi bahagia itu teman-teman merasa senang semua. Alhamdulillah akhirnya dibaca. Kan setidaknya kan ada secercah harapan ternyata yang sama dikatakan Gus tadi didengarkan ternyata itu. Tapi ya harus ya maksudnya neka ono korban gak dirungokno duduk Idul Adha. Duduk korban Idul Adha. Iya sih. Iya Korban patah hati kan. Iya selamat Norek. Tapi mungkin akar permasalahannya itu secara personal mungkin mereka merasa jumawa dengan kekuatan keuangan mereka gitu ya. Posisi kekuasaan gitu ya. Mereka nggak tahu kalau selama ini tuh ada people power yang belum itu dia blow up tercuat dengan akhirnya ada Udin tadi ya, meledos dar. Iya tadi. Atau begini Mas Herli mungkin ya. Paradigma aku lebih senengnya menyebutnya penyelenggara negara ya daripada pemerintah ya. Itu dia. Soalnya tukang perintah. Iya. Kalau penyelenggara negara, Government. bahasa Inggris. Kabeh ya iso rek. Nah, ada perspektif
dari penyelenggara negara itu yang menurut saya sudah kadaluarsa. Karena gini, melihatnya itu kan kalau dulu ketika informasi itu terbatas ya. Mungkin masyarakat masih bisa untuk Iya, ditutup-tutupi. benar sekali. Nah, sekarang dengan informasi yang seperti ini Iya. gitu, influencer banyak. Iya. Terus yang aktif untuk menyuarakan isu-isu nasional juga banyak gitu loh. Nah, mereka menganggap dengan hal itu bisa melihat masyarakat ini masih bisa dibodohi gitu Iya. loh. Tapi sekarang CCTV sudah banyak. Bahkan ada kan videonya itu yang ditarik ketika naik trail. Oh iya. Polisi yang ditarik itu kan. Ada sosok provokator. Ya? Iya. Terus yang dihantemi bukan yang narik itu tadi kan. Dari sana kan sudah kelihatan bahwa pemerintah melihat ini seolah-olah kita nggak tahu gitu loh, kita bodoh gitu loh. Masyarakat itu bukan objek mati. Itu kan ya kayak apa seakan-akan mereka di sana kan rata-rata boomers ya. Itu juga pengaruh. Boomers. DPR tuh. Iya, maksudnya boomers itu kan rata-rata kan klasik. Maksudnya itu mereka anggap metode politik yang masih bisa diaplikasikan di era ini itu sama seperti di waktu 98. Padahal kan nggak seperti itu kan polanya. Contoh, sekarang internet di mana-mana. Apalagi di Jember ada Jawa Digital Nusantara ya, Jember Wifi ya kan. Seperti itu. Maksud saya kita semua itu sudah melek semuanya. Makanya dari itu kalau ada katakanlah kuis dan tadi itu kan yang nyatanya kan akhirnya masyarakat tuh geram dengan omongan itu Gus, napa anggota DPR sing sekarepe dhewe niku. Seakan-akan kita ini goblok, seakan-akan kita tuh bodoh gitu loh. Seakan-akan nggih. Padahal kan enggak gitu konsepnya gitu loh. Padahal mereka kaya juga gara-gara kita. Uang pajak kita. Iya, pajak digedekno. Dalan. Apalagi yang terakhir itu setelah reshuffle, Mas. Mas Dandi. Nggih. Rungokno to aku. Setelah reshuffle yang menggantikan Ibu Sri Mulyani? Oh, Menteri Keuangan ya? Keuangan. Yang baru. Kan menganggap bahwa tuntutan 17+8 itu kan hanya sebagian orang gitu loh. Itu kan juga harusnya juga jadi perhatian khusus. Masa iya cuma hanya segelintir orang yang mengangkat itu gitu loh. Kalaupun iya yang dilihat segelintir orang, tapi kan bisa jadi itu akumulasi dari sekian banyak masyarakat yang menginginkan perubahan gitu loh. Bener sih itu. Padahal itu unek-unek toko 2015. Astagfirullah. Apa itu? Iki mistis wes. Apa aja Mas? Enggak apa-apa. Kita menerima mistisme. Enggak, maksudnya apa? Seakan-akan kan mereka itu katanya Verly tadi ada yang nggak sampai ke Prabowo. Padahal itu bener. Apa namanya? Ekonomi di bawah ini lagi chaos. Lagi turun lah ya. Iya. Misal teman-teman tukang saya banyak yang ke Bali hari ini. Oh iya. Iya, banyak yang migrasi ke sana. Apalagi sekarang banyaknya ini kemarin adanya muncul PHK. Ya PHK. Ya. PHK di mana-mana. Gudang garam. Dan itu pun masih itu bukan PHK, itu pensiun dini. Terus namanya berhenti kerja ya lereng kerja. Dikira dia goblok ya? Lah iya. Cek dipelintir bahasanya pensiun dini. Iya jenenge wis Leren ya wes. leren wis gak kerja. Artinya ekonomi di bawah memang nggak baik-baik saja. Iya benar itu. Dan itu kalau katanya siapa Sabrang itu, itu memang harus diakui sih pemerintah itu kalau negara kita itu nggak baik-baik saja. Buktinya kayak hari ini Suriname presidennya sampai mengundurkan diri. Nepal, Mas. Nepal ya. Nepal, Mas. Nepal. Tutup Suriname kok iso. Sampai khusus sampai di Aku lewat ngene sih. apa-apa memang mistisme. Ah ini contoh mistisme ya teman-teman. Jangan terlalu percaya. Enggak apa-apa. Jadi apa namanya? Polanya ya? Polanya itu Di internasional lagi gitu juga. Di internasional Katanya tadi di ya. mana? Di Filipina. Di Filipina Di Filipina yang rame. Lagi chaos. Sampai presidennya mengundurkan diri. Iya. Rumah pejabat bukan dijarah, dibakar. Itu another level sudah ya. Iya. Kalau kemarin Mungkin cuma di salah satu ide solusinya itu mungkin kita dari akarnya dulu ya. Dari akar kata pemerintah itu mungkin harus diganti ya. apa itu? Yaitu tadi entah penyelenggara negara Menyengsarakan. ya, atau sebenarnya mereka itu kan pembantu masyarakat toh. Awak dhewe sing gaji toh. Bener itu. Selama ini kan sama guru-guru kita kan sudah diajarkan seperti itu sebenarnya. Mereka itu buat sebenarnya bukan pemerintah, kita sing gaji. Jadi maksud sampean itu
elit-elit kita hari ini harus sadar ya. Maksudnya itu kan bahwa sampean itu bawaan kita. Nah, itu. Iya. Ganti Nah, itu makanya. Penguasa tertinggi. Nah. Sampean itu bawaan kita. Cok meliti ya. Saya ngabon. ganti panitia. Aku mau besok kasih tau gitu. Gak bisa, astagfirullahaladzim. Bawahan itu bahaya loh, Mas. Kalau nggak ada bawahan, Malu, Mas, kemana-mana. iya, ISIS, boy. Nah. Maksudnya ISIS itu kan kena AC. Iya. Nggak ada bawahannya. Oke, lanjut saja. Tadi gimana? Terus. Enggak ya, itu berarti kita harus menyepakati sebenarnya kata ganti pemerintah itu apa dulu gitu, sing pas gitu loh. Biar mereka itu sadar sebenarnya tugasnya mereka tuh apa gitu loh. Jadinya di top of mind mereka tuh pemerintah kan aku pemerintah ngomong kan sebenarnya. Iya. Kewali, ngono kan? Wale kok. Kewali. Ganti panitia aja. Panitia negara. Iya. Apa? Tapi kalau panitia mudah dibubarkan biasanya, Mas. Iya Allah. Gini ya. Gimana, Mas? Ini Panitia Agustusan, panitia kurban. Iya. Kan itu momentum juga. Kalau gitu jangan ya. Nah, Kalau terlalu bahaya kalau terlalu cocok. bahaya. Nggak cocok. Nggak tentu deh. Cocok penyelenggara. Penyelenggara. Diselenggarakan. Nah, terus bagaimana Gus melihat dengan kondisi seperti ini, Gus? Apa sih Isalah berharap gitu? Atau malah kita akhirnya harus bersikap, karena repot ya ketika kita mau realistis dianggap apa? Ketika aku keting ngomong. Sabar Mas. Gebu-gebu ya. Ketika kita bersikap realistis dikiranya nanti pesimis. Tapi kalau terlalu berharap nanti dikira halu ngono loh. Iya benar. Jadi memposisikan minimal secara personal itu gimana, Gus? Sebagai aktivis lah. Jenengan. Jadi kalau menurut saya ini subjektivitas saya, apa yang harus dilakukan hari ini? Nah, satu yang pertama tentu pihak yang hari ini harus dikoreksikan memang penyelenggara negara, gitu kan? Penyelenggara negara. Iya. Ini yang harus mereka ini harus betul-betul menurut saya. Satu yang pertama ya kan, kita berharap mereka itu kan peka pada rakyat. Lalu yang kedua responsif gitu kan. Ya kalau saya mau boleh mengutip di Quran itu ada ayat yang Allah itu sifatkan Kanjeng Nabi. Jadi di Al-Quran itu ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah itu berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah aku utus untuk kamu sekalian. Rasulun min anfusikum, utusan yang aziz, punya sifat aziz itu peka. Leli ini aziz ini peko, Gus. Nggih peko. Apa itu bukan peka kan? Ini peko. Tapi kan proses nanti jadi peka. Jadi kan Nabi Muhammad itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sifatnya aziz, peka. Jadi sangat peka sekali. Beliau itu terhadap penderitaan kaumnya, kepada umat, kepada manusia yang lainnya. Nabi itu sebelum diutus menjadi seorang rasul, tercatat dalam sejarah, beliau itu orang yang paling kaya di Mekah pada saat itu, karena 2/3 harta kekayaan di Mekah yang notabene pada masa Nabi itu menjadi pusat perdagangan dunia. Bukan dari itu jangan baca gitu ya. Oh bukan. Oh bukan ya. Kan betul-betul belum diangkat ya. Jadi di Arab itu wilayah yang tidak ada kerajaan. Paham. Belum ada. Belum ada kerajaan. Jadi pada saat itu kerajaan yang ada kan Romawi. Lalu ada Kisra. Terus Persia. Kisra itu di Mesir, Persia di Iran, Romawi itu ada di Turki lah kurang lebihnya kalau sekarang itu. Nah, posisinya di situ. Arab ini tidak ada kerajaan, yang ada suku-suku, kalau aturan yang baku di situ. Kurang lebihnya seperti itulah. Nabi ini pedagang paling sukses. 2/3 harta kekayaan di Mekah itu punya beliau. Yang menarik pada saat beliau diutus sebagai utusan,
ya, sebagai seorang utusan Allah menyampaikan agama. Beliau ini semua harta kekayaan langsung dimasukkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu akhirnya ya kurang lebihnya menjadi cikal bakal bank hari ini. Dimasukkan ke situ oleh Nabi. Dan itu untuk membiayai ya perjuangan agama, gitu, diantaranya untuk membebaskan para orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan budak, itu. Terus dari kalangan orang-orang miskin. Nah, itu sampai oleh Allah Nabi itu digambarkan tadi, disampaikan kepada kita, diinformasikan Muhammad itu wong iku aziz banget itu. Harisun itu maknanya begitu berhati-hatinya beliau itu menjaga umatnya agar tidak terjatuh di dalam lembah kemusyrikan. Karena umat Nabi yang lain itu begitu nabinya meninggal musyrik mana gitu kan, musyrik lagi ya, sampai diutus lagi utusan, sampai yang terakhir sebelum Nabi Muhammad itu kan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan dipertuhankan oleh umatnya, musyrik lagi umatnya itu kan. Nabi itu begitu berhati-hatinya di dalam menjaga umatnya jangan sampai akhirnya terjatuh di dalam lembah kemusyrikan. Di sini yang bisa kita ambil pelajaran apa? Harusnya pemerintah itu jangan sampai karena ketidakhati-hatian di dalam bicara, bersikap, akhirnya rakyatnya berbuat seperti ini, berbuat hal yang nggak wajar dilakukan, anarkisme terjadi, akhirnya menghujat, sampai menjara. Ini kan akibat dari salah sikap di dalam berucap dan seterusnya karena tidak berhati-hati menjaga perasaan rakyat dan seterusnya. Nabi itu sangat berhati-hati. Itu kenapa Nabi sampai hari ini selalu dipuji oleh orang. Ingat, Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang Nabi sebagai utusan, tapi dia juga seorang pemimpin. Ya kan? Nah, beliau akhirnya mampu menaklukkan semua jazirah Arab dan beliau sebagai pemimpinnya, leadernya, sampai akhirnya beliau juga atas petunjuk Allah lewat Al-Quran dan seterusnya bikin aturan. Nah, itu. Jadi yang terakhir, Nabi itu disifati oleh Allah lewat Al-Quran itu Raufur Rahim, penuh dengan kasih sayang, cinta kasih. Nah, cinta dan kasih. Iya, itu yang membuat iya kan, orang itu senang gitu loh. Iya kan? Karena Nabi itu memimpin itu dengan itu, dengan cinta dan kasih sayang. Semua karena itu. Jadi bukan karena bukan karena ingat pribadinya saja itu, tapi lebih beliau kita ini kalau umpamanya ambil contoh kalau di dalam kehidupan kita yang lebih kecil, di dalam rumah tangga itu kan kita sebagai seorang pemimpin nih, laki-laki nih kan, cowok KPI kan sing itu kan. Betul. Karena KPI kan kita ini sebagai seorang pemimpin itu ya kan, salah satu fungsinya apa? Ya kan, kita ini di dalam rumah itu kan ada mawaddah, ada warahmah itu ya. Ada cinta, ada kasih sayang. Hukum kepada keluarga ini yang kita terapkan kan hukum cinta dan kasih, gitu kan? Pada saat anak bersalah, ya kita masih punya ribuan alasan untuk memaafkan. Pemimpin itu begitu, bukan minta dimengerti, tapi harus mengerti rakyat yang dipimpin, kan begitu. Jadi itu, Kanjeng Nabi ini kasih sayang luar biasa. Umat itu dijalurno sepuro, dikandani dengan penuh kasih. Dan beliau sendiri tidak melakukan kesalahan itu, memberikan teladan, contoh yang baik. Dicarikan abolisi abolisi. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang harusnya lewat forum ini sih saya berharap ya kan, para pemimpin kita hari ini, penyelenggara negara ini, ini isolah. Ya karena memang Nabi Muhammad ini kan sosok teladan gitu kan, yang disiapkan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Ya ini harusnya jadi contoh. Jadi contoh. Dan Nabi itu diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah sifatnya tadi. Yang pertama peka, responsif. Itu loh. Jidik. Peka. Enggak di Quran ini. Sebagai seorang utusan beliau ini punya itu tadi. Yang pertama. Jadi peka. Kini lebih serius. Itu lah mamanya awake dhewe iki gak peka kan repot kan di pemerintahan rakyat. Hari ini masyarakat ekonominya terpuruk, cari pekerjaan susah, sampai ada tagar
metu luar negeri loh. Oh, kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Sudah ada begitu. Iya kan? Artinya apa? Ini kan suara rakyat. Aku ki kangenan Indonesia golek man. Di tengah situasi kondisi seperti itu harusnya kan peka pemerintah. Lah kok malah naik gaji kan kacau. Malah. Aku semangat ya. Semangat aku. Ini loh, maksud saya berarti nggak ada kepekaan gitu loh. Padahal Nabi itu ngajari kepekaan loh. Pada masa Nabi juga hidup dalam keadaan susah, terus sulit juga. Mulai dari nol. Iya kan? Iya kan? Akeh budak, misal Bilal bin Rabah, terus Abdullah bin Mas'ud dan banyak yang lain. Tapi akhirnya mereka ini dalam bimbingan Nabi, ya kan Nabi diutus di usia 40, meninggal di usia 23 tahun. 63. Artinya 23 tahun beliau. 60 tahun. Nggih. Nah, napa namanya memimpin umat, memimpin manusia, tapi akhirnya menuju kepada masa keemasan. Artinya nggak perlu waktu lama. Sedangkan kita Indonesia ini sudah usia 80 tahun loh. Kok sih ngini-ngini terus? Ya kan, jari ini merdeka. Jari ini tanah surga. Tapi ini loh maksud saya, itu. Ini, jadi ya mungkin itu mas dulu ini. Kalau menurut saya, jadi yang harus bagi seorang pemimpin itu, kalau kita mau meneladani Nabi dari ayat yang diceritakan Allah di akhir surat Taubah itu, satu peka, yang kedua menjaga. Yang hanya menjaga rakyat, perasaannya, yang jogo. Ya sekabian itu jogo, ya apa rakyat itu selamat. Kan gitu kan. Sehari ini pemerintah ini dijano loh mas. Ya kan. Akhirnya banyak masyarakat kita kejeblok urusan Pinjol. Terus pinjol. Sampai ya, kan? lagune Roma Irama diganti. Piye? Judol. Wes berubah. Anyar iki. Iki mari terjadi. Kae jalan mari. Karena di mana pemerintah? Maksud saya, penyelenggara negara ini di mana? Kok absen di sini? Iya, kok gak dilindungi rakyat kita yang dari bahaya semisal ini gitu loh. Ego, ya kan? Nah, ini yang harusnya dilakukan, menjaga tadi. Sing nomor 3 kan, yaitu, ayo pimpinlah bangsa ini dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin kita tidak perlu waktu terlalu lama, ya kan? Insya Allah Indonesia akan bisa segera keluar dari permasalahan-permasalahan. Kalau melihat adanya fenomena ini teman-teman, kira-kira ini kita sedang, kalau dilihat dari kacamata spiritual ya, artinya kan ada sebuah goncangan akhlak lah dari pemimpin-pemimpin kita. Kan ada dua pokoknya jadi pengingat kita. Apakah itu sebuah ujian atau sebuah Ajab. itu dia. Nah, kira-kira kan ini kan sudah ada yang meninggal loh sampean. Ada sampai meninggal loh. Apakah harus meninggal dulu kan seperti itu tadi. Artinya kan terus akhirnya kita semua bersatu padu seakan-akan kita punya musuh bersama gitu. Mungkin nggak apa namanya marah ya marah aja kan gitu kan awalnya. Nah, kira-kira ya apa lek menurut konco-konco iki Menurut konco-konco masalah spiritual sih mas. Iya. Sing spiritual sih gak jelas kan loh. Iku menurut Gus Baikun harus. Ya wis sampean dhisik lah. Lapo guse. Mumet ra ngawur. Monggo Gus. Ono mimik dhisik. Mas Gondrong ngomong sampean. Aku gak spiritual, Pak. Iya. Ketoro gak masalah. Tapi minimal piye lah ya. Ya apa kira-kira? Bebas lah ya. Monggo kalau mau diminum enggak apa loh. Ya, Iki mana? Ya arep ngomong Spiritual. enggak. Kan cari Dendi iki apa masalah leka ujian Apa azab? Azab. Atau ada opsi lain lagi? Iya. Apa kira-kira? Apa anjen dijarno? Mbek Gusti Allah. Tuh, iki. Ya kan sing paling berat iki. Pembiaran ya? Pembiaran wis Asbas. jarno arek. Are-are. Mati karepe Ngomongin kok sholat ping 5. Sholat. Ngeyal. Dikoto ae. Kok iso salah Kan itu mekanisme. Ya. Mekanisme fikih ya. Mekanisme fikih ya. Wis tak kei alam sing sugih, yo dikorupsi, yo didol. Aku susi ngamuk lho iki. Ayo. Apa iki? Iya. Ya, saiki lek arep ngomong misal diuji ya. Iki alasannya apa? Kalau memang diuji nanti mungkin Gus Baikun yang lebih tahu. Ais. Masalah Pinter kok giring ya. Loh enggak, saiki kan
wong diuji ku oh iki wong apik diuji ben derajate munggah. Lumayan kon Ri. Ya. Ketara kan? Ngene iki. Pekok. Lek arep ngomong diadab duwe salah apa? Apa senemen iku ta? Apa senemen iku jarine Gusti Allah Rahman Rahim. Kalau ngono. Mboten guyon. Iya, Ci. Dari Rahman Rahim. Lanjut. Lek arep ngomong adab iku, ya pertanyaan iki. Nah, sing telu iki, awak dhewe dijarno, berarti awak dhewe gak direken iki. Itu lebih parah dari 2 tingkat yang tadi kayaknya, Iya. pembiaran ya. Iya. Apa ae, pokoknya jenengan ojo nesu sampai aku kan ngono istilahnya. Pembiaran itu kayak apa sih maksudnya, Jis? Karena kan aku melihatnya ada 2. Piye itu? Pembiaran itu gak direken, ya wis babahno. Atau pembiaran itu bagian dari metode agar kita bisa lebih mandiri sebagai hamba. Bener belajar dhewe. Iya. Ngono ta? Apa jenenge lek Covid iku beno beres sendiri apa jenenge? Imun. Apa jenenge dadi Amin. penyakit Penyakit Ya yang Allah. dilawan akhirnya dengan sendirinya. Jadi apa? Ya paham aku istilah itu. Wis rare paham. Paham nggak ya? Paham. Dulangi, tak duwe cek GPT. Paham ya. AI, boleh ilar ya. Aku alasannya dulu. Ini lali. Sudah berdamai lah kan? Akhirnya kan seperti flu Spanyol dulu. Iya, Terus akhirnya berdamai dengan keadaan dan sistem yang ada di kekebalan tubuh. Akhirnya jadi flu biasa kan? Iya, Itu loh istilahnya apa? penyakit biasa lah ini. Sebentar, sebelum masuk ke sana itu maksudnya itu subjeknya siapa? Kita sebagai bangsa Indonesia atau gimana? Soalnya faktanya Betul apa dia? mulai dari tanggal 22 Agustus gitu ya. Harga emas tuh naik. Oh, iya. Nah, 3 Agustus ulang tahunku itu. Gak usah promosi. Gak usah. Yo gak lah. Selewat mana wes lewat. Dari 22 Agustus sampai tahun sekarang baru tanggal jadi berapa ya? Tanggal 10 ya, 10 September. Itu Nice. nggak ada turun-turunnya loh harga emas ini. Iya. Itu juga menjadi satu indikasi bahwa sesuatu keamanan atau ekonomi di global loh ya, bukan Indonesia tok. Itu memang lagi kacau gitu ya. Contohnya ya Indonesia, Filipina, terus ini Nepal, Thailand, terus Kamboja. Iya, Kamboja. Trump hilang Gus, nggak tahu kemana. Iya, Iya kan? Sempat hilang kan? Nah, Sempat itu- hilang. Iya. Pak Bupati ini ya, Bian ya? Guys. Amono kabeh resiki yo. Iso Trump angel lagi. Beritanya kan ngono. Saya tidak dikabari tiba-tiba ada di Eropa kan ngono. Iya sih. Ya, itu juga Apa satu tingkat itu ta? Trump dan bupati kita ta? Sama-sama pernah hilang gitu. Ya Allah. Nah, gitu kan jadi indikasi sebenarnya subjeknya itu nggak cuma Indonesia loh. Ojo GR ini jadi isu global juga sebenarnya. Jadi lah memang ngomong Gusti Allah iki pengen dandani sak dunya saja nih. Atau sebenarnya ada yang berlagak menjadi Tuhan di belakangnya. Jadi gue sih kok enak. Aku kok dandani. Invisible hand. Nah, ya itu. Meskipun lah ya. Meskipun di baliknya ya ada fakta menarik, maksudnya itu kita sebagai orang itu juga bisa mendapat keuntungan dari satu krisis gitu. Pasti ada yang dikuntungkan. Iya. Dalam satu krisis pasti ada yang diuntungkan. Satu. Salah satunya ya investasi ke emas ini. Salah satunya mungkin sedikit kecil ya. Nah itu. Paradoksnya di sana ya. Mas? Paradoksnya di sana. Tapi ya, aku mau tertarik nang ketika Gus Baikun menceritakan histori bahwa di waktu zaman Kanjeng Nabi itu belum ada pemimpin dulu. Nah, itu kan Kerajaan ya. iya sebelum ada kerajaan. Nah, itu ngatur segitu banyaknya itu ya opo caranya? Kayak keuangannya kalau dulu pakai dinar. Makanya sekarang emas itu sangat Di era Kanjeng Nabi atau setelahnya? ya yang diceritakan Gus Baikun tadi di eranya yang Masih ada Kanjeng Nabi juga. masih ada kan. Kalau mata uang dinar itu lebih tua dari Nabi itu sendiri. Oh, sebelumnya ya. Jadi dinar, dirham itu kan memang mata uang pertama yang dibikin oleh manusia sebagai alat tukar, alat bayar. Dinar itu kepeng emas, kalau dirham itu kepeng perak. Nah, itu yang memulai itu bangsa Quraisy memang.
Itu kenapa mata uang disebut kurs. Kurs itu Dari Quraisy. Kurai. terambil dari kata Quraisy karena yang Anyar, pertama iya. kali Anyar. Yo, ya apa? Makanya aku pertama takut kali ini. punya mata uang itu memang Quraisy, yaitu ya, silahkan dicek bahwa mata uang tertua di dunia itu ya dinar sama dirham. Dan saya pernah dengar itu iki rada minggir ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Timbangan di bawah sekolah ngaput lah. Iya, Iya, mikir. iya. Gini. Kamu sing tahu hilang ya. Oh, Allah. Eh Nanti nembak kudu terus deh. Bu pisaran. eh Ayo luru ranjangnya. Sak kabar tentu. terkait itu Gus, saya pernah dengar ceritanya Gus. Nanti diluruskan bahwa emas dan perak itu mulai sejak awal malah bahkan dia dimuliakan itu sebelum momennya itu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nanti diluruskan ya Gus kalau salah Gus. Salah ya. Jadi kan ketika Nabi Adam diturunkan itu kan alasannya itu kan digoda setan gitu loh. Ya harusnya olehlah abolisi ngono. Tapi ternyata tidak. Tidak. Nah, semua makhluk itu menangisi turunnya Nabi Muhammad ke bumi. Nabi Adam ke bumi sama Ibu Hawa. Tapi hanya ada dua makhluk yang dia tidak menangis, yaitu emas dan perak. Dan sampai saat ini akhirnya kemuliaannya dijaga. Oh. Anyar iki. Lagi anyar iki. Nyetan Gus napa Gus? Nggak salah. Kita jawab dulu tadi ya. Saya ingin menanggapi juga. Nah, dari sisi spiritual kan. Oh, Gus, yang 3 tadi Gus. Jadi kejadian yang terjadi sekarang namanya. Secara spiritual itu apa yang terjadi? Kalau menurut saya dari sisi spiritual, ya kan kita ini juga akan susah. Tadi buktinya Mas Ferli kan bingung bisa. Subjeknya siapa sih dimaksud? Nah, itu Gus. Ya kan? Subjeknya siapa ini? Dalang ini dimaksud? sopo? Nah, kalau menurut saya, iya kan. Sorry nama. Apalagi kalau kita kaitkan dengan isu global ya, geopolitik hari ini. Iya. Dia yang sedang mengalami kondisi seperti kita ini bukan hanya kita kan. Di negara lain juga mengalami yang sama, mungkin lebih parah. Gitu kan. Nah, tadi ada informasi Presiden Nepal. sampai Presiden. menurunkan Presiden. Bisa. Lah Indonesia ini mboten PT ta, Gus? PNKRI. Nah, enggak lah. enggak lah, ngawur ae sampai. Masih- Kita tuh masih- chief. masih- Tapi bahwa hari ini apa namanya itu yang terjadi, sehingga saya juga berharap semua kita hari ini bisa menahan diri, gitu kan. Apa dan termasuk kita ya juga bagian dari rakyat ini bisa menahan diri atas keinginan-keinginan yang masih belum terwujud. Jadi kembalikan lagi bahwa dari sisi spiritualitas kan harusnya, kalau dari sisi agama kan ya rezeki kan sing ngatur Gusti Allah. Ya kan, kita hidup itu bukan karena presiden ini sopo, gubernur sopo, bupati ini sopo, RW RT ini sopo, kan itu kan. Kena kon. Ya, itu jelas. Ngono Pak RT. Allah yang atur ya, Udah tekor. Allah yang memberikan, dan RT. Allah sudah menjamin rezeki itu akan termasuk hewan yang melata di atas bumi. Sehingga menurut saya dari spiritualitas yang paling penting apa yang bisa dilakukan. Ya kalau menurut saya sih hidup itu kan saya dengan senang dengan wong Jawa. Wong Jawa itu kan apa ya, penuh dengan falsafah dalam hidupnya. Kata orang Jawa itu ya kan nama lain dari uang itu kata orang Jawa duit ya. Duit. Nah, duit itu kan nama lain dari uang. Duit itu kan hasil usaha. Ya, hasil usaha bekerja keras oleh duit ngono. Nah, duit itu kata orang Jawa dinya iku dungo, diawali dungo dhisik. Nah, ini harus dilakukan. Spiritualitas kita harus berdoa. Setiap mencari Minta uang. kepada Allah, ya kan? Nah, seperti hanya bahwa negara ini founding-father kita itu sepakat loh. Lek kemerdekaan ini semata-mata karena rahmat Allah. Di preambul UUD 45 kan seperti itu. Ya, Rahmat. dungo dhisik, balik ning pangeran kan yo. Dungo, sing ini usaha. Diperbaiki. Ya kan, baik itu penyelenggaranya, ya kan memperbaiki diri, memperbaiki sikap, ya mungkin aturan-aturan dan seterusnya. Sikap penting wis dibuat ae kok ribet-ribet. Mau mana yang harus dipertahankan, Terus mana yang karewel. amandemen dan seterusnya. Menter. Itu bagian dari usaha yang dilakukan, gitu kan. Tunjangan-tunjangan Agar yang kehidupan penting. kita, termasuk tunjangan-tunjangan bagi pengangguran.
para penganggur Indonesia. Kuwi gak mangan tunjang. Ngan. Iya, ngan. Terus yang ketiga tuh huruf vokal duit itu I. I Oh, itu duit. ikhlas. Ikhlas. Kan. Doa, Sawis donga usaha maksimal ya ikhlas dari mau tertiri Gusti Allah. Ya, saya ingin mengajak semuanya seperti itu. Gusti Allah. Secara spiritualitas kan seperti itu. Nah, T-nya ini takwa. Nah, takwa itu apa ya? Yakin dengan Gusti Allah. Nah, yakin kepada kitab suci. Kan ini takwa itu minimalnya itu percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan kitab suci, percaya malaikat, percaya utusan Allah, kan begitu. Percaya takdir. Nah, Nah, Ferli itu beda ya. nih. Takwa situ. Anak kira, Jis. Rukun iman itu Apa di situ percaya uang? kiamat, gitu kan. Nah, dengan itu iman. Kita kan harus percaya. Takwa itu dibangun atas dasar itu kepercayaan Ya kepada Tuhan. Allah. Secara spiritualitas yang harus kita lakukan yaitu dongo, usaha, ikhlas, takwa. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah duit itu kepegang, hasil itu akan kita capai gitu. Nah, makanya orang Jawa ngarani uang itu duit. Duit itu diawali dengan dongo, Dongo. usaha, ikhlas, takwa. Nah, kalau itu dilakukan dalam kehidupan kita, insya Allah apa yang menjadi harapan baik itu bisa kita capai. Itu secara spiritualitas seperti itu. Terus pertanyaan Mas Nul tadi, jujur saya belum pernah tahu. Ya, artinya saya belum pernah ketemu dengan referensi bacaannya. Dan kebetulan juga ini sesuatu yang baru juga. Tadi saya dengar. Itu, Ngarang nih. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jenenge nalar. Iya. Tapi bahwa betul emas Ngarang, dan perak itu adalah apa namanya bagian dari logam mulia. Ya. Memang iya. Nggak ada yang Tapi mengemuka sejarahnya sejarahnya, kayak. tadi seperti itu saya jujur Iya. belum pernah. Terus apa referensi tekan di? Nyambung kan. Siapa mistis ya? Lu kok cocok kok lho iki. Mistis saya pinggir-pinggir iki. Gak apa-apa kan berteori. Bener itu. Siapa tahu teorinya dulu keluar baru kenyataannya Realitas atau dulu apa konsep? realitas dulu. Realitas ada baru konsepnya keluar. Telur dulu apa ayam dulu? Ruwet ini. Endok. Kembali ke dong, yang masalah demo-demo, Iya. ketidakstabilan politik itu aku sebenarnya kepo, pengen tanya ke Gus. Monggo. Ya, kita semua ini kan umat Kanjeng Nabi, Gus. Es. Nah, ketika Iya, Koni. Lumayan deh sama kancing Nabi ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Iso deh. Iso. Salawat apa lah, Pak? Iya, sip. Kanjeng Nabi lah. Jos kowe iki. Di tengah ketidakstabilan politik ini kan Jos. dari kita kan mesti kayak pengen protes, pengen melawan, pengen apa lah. Kira-kira Kanjeng Nabi mengajarkan gimana, Gus? Kalau kita sebagai rakyat ketika tanda kutip kita dizolimi pemerintah. Iya. Mungkin kita bisa protes, tapi kalau saya pribadi kok khawatir malah yang bersuara itu adalah kebencian gitu. Ya. Kebersihan hatinya jadi ya harus dian dulu. Ya. Niat ya. Nah, kalau di Al-Quran itu kan ada konsep Allah itu berfirman ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada utusan Allah, dan yang terakhir taatlah kamu kepada pemimpin kamu sekalian. Ulil amri. Dan ini secara umum ahli mufasir itu meyakini yang dimaksud ulil amri itu yang berkuasa. Ya kalau negara berarti yo Pemimpinnya. kira-kira Penyelenggara. presiden paling tinggi itu kan penyelenggaranya itu. Koordinator penyelenggara. Koordinator. Kalau konsepnya kerajaan yo Raja nih. Nah, Raja. apa yang menjadi titahnya harus ditaati selama pemerintah itu tidak menentang aturan Allah dan aturan Negara. Rasul. Oh, ngoten gini. Iya. Jadi kecuali umpamanya ya kalau umpamanya ada satu negara yang katanya saya tadi kebetulan lihat di YouTube ada seorang YouTuber dari Arab tepatnya dari negara Yaman ngonten di Uighur di Xinjiang. Nah, menurut penelusuran dia di sana itu masyarakat Muslim oleh pemerintahnya dilarang, tidak boleh adzan, tidak boleh puasa, bahkan puasa Ramadan pun tidak boleh. Nah, itu saya tadi melihat di itu seperti itu.
sampai ada orang-orang yang masih memasangkan dirinya puasa itu tahan dari pemerintahnya. Nah, itu sebetulnya pemerintah yang seperti itu tidak wajib ditaati gitu loh. Nah, karena jelas ada penentangan di dalam agama. Selama di pemerintah kita ini masih baguslah ya. Kita ini kan beribadah tidak dilarang, bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Apa yang tidak, misalnya Idul Fitri jadi yang besar, itu kan. Terus Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu jadi hari besar. Jadi hari besar artinya pemerintah kita tidak menghalangi kita beribadah. Bahkan mereka terlibat di dalam sebagai penyelenggaranya juga. Ya, ini positif. Gitu Koordinator. Nah, selama seperti itu ya kita harusnya ya wajib taat, masih taat kepada mereka itu. Jadi sehingga kalau saya termasuk orang yang seburuk apapun pemimpin kita, saya orang yang paling tidak setuju bila ada makar. Saya orang yang paling tidak setuju bila ada pemberontakan sampai berujung penjara, penggulingan kekuasaan, itu saya paling tidak setuju. Kenapa? Karena di dalam agama pun terlarang. Itu kan terlarang menjatuhkan pemimpin itu yang sah, dikudeta itu menurut agama Islam tidak boleh. Bahkan kalau menurut Kanjeng Nabi hukum syariat itu bagi orang yang berontak itu hukum mati, nggak ada lain. Itu seperti itu. Nah, ini bukti bahwa betapa Islam itu mengajarkan yang luar biasa ya dalam kehidupan kita masyarakat manusia ini kepada manusia, khususnya di dalam konsep bernegara atau berkerajaan atau apa konsepnya itu seperti itu. Kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah walaupun pemerintahnya itu zalim lah itu. Contohnya Nabi Musa juga tidak memberontak di Firaun. Kan Firaun sih Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang memberontak. Karena dalam konsep Islam itu memberontak tidak boleh. Iya lagi. Jadi terus saya ingin menimbali juga, ya kan? Oke, masyarakat harus bersikap seperti itu. Saya mau ngomong itu tadi. Bersikap seperti itu. Jadi harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Allah, dan juga pemimpin-pemimpin. Terus ini saya berharap juga para penyelenggara negara, kata jenengan gitu kan. Kalau katanya orang lain kita atau pemimpin kita ini apa yang harus dilakukan? Di Quran itu ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin ya, atau dimaknani pelindung. Tapi seringkali dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu biasanya dipakai oleh banyak orang. Wong lanang ku pemimpin perempuan gitu. Yang memimpin. Nah, pemimpin itu punya 4 fungsi. Ya kan? Fungsi pemimpin satu yang pertama biar tidak diberontak oleh rakyat. Iya, karena apa? Pemimpin yang gagal itu biasanya walaupun di dalam agama memberontak kan haram. Tapi kenyataan di dalam kehidupan itu pemimpin sing gagal diberontak, Pak. Iya kan? Selalu seperti itu. Ambil contoh, ya kan, di dalam negara yang mayoritas Muslim sendiri terjadi pemberontakan ya, Saddam Hussein dijatuhkan, Reza Pahlavi di Iran dijatuhkan, terus dinasti Ottoman dijatuhkan Mustafa Kamal, gitu kan, terus apa mana? Di Libya Gaddafi juga dijatuhkan, di Mesir Husni Mubarak dijatuhkan, di Timur Mursi dijatuhkan lagi, bahkan di Indonesia ya terjadi. Pak Karno dijatuhkan, Soekarno dijatuhkan, Soeharto dijatuhkan, Gus Dur juga dijatuhkan. Padahal di sini mayoritas Muslim. Itu biar tidak terjadi itu harus yang dilakukan. Satu yang pertama, pemimpin itu punya fungsi. Yang pertama fungsinya pemimpin itu bisa mencukupi kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan. Ya, bisa keinginan itu bisa terjadi bahaya, Pak. Ya ambil contoh nih. Kita memahami pas terjadi kelangkaan BBM atau sembako lah. Kira-kira ya rakyat pasti gerindu. Demo pasti akan ada di mana-mana. Apalagi kalau kekurangan gaji. Setiap Sabtu digoleki ngono itu kali mumet dan. Nah, ini kan harus dipikirkan. Luar negeri aja. Kewajiban bagi orang yang berani menjadi pemimpin. Gitu fundamental itu ya. Iya, wajib hukumnya. Wajib hukumnya, ya kan, monggo cek, ya kan, di kantor urusan agama,
tuntutan perceraian itu paling banyak dikarenakan apa? Urusan ekonomi. Itu gagal mencukupi kebutuhan. Jadi yang pertama itu mencukupi kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan. Yang kedua, pemimpin itu punya fungsi yaitu membimbing rakyatnya yang dipimpin. Nah, ngajari sing apik, ngkei suri teladan yang baik, kayak contoh sing apik. Yo lek ngomong yo sing alus. Kasar. Jangan merendahkan. Jangan mentolol-tololkan. Rungokno iku Itu. lho, maaf ya, rungokno. Ya, itu. Jadi salah satu bentuk Allah memberikan contoh, ya kan, umpamanya dalam Al-Qur'an itu salah satu bentuk wujud bahwa menyampaikan kebenaran itu hal yang harus dilakukan, memberikan contoh yang baik, semisal wa'mur ahlaka bis-sholati fastabir 'alaiha. Allah perintahkan kepada kita, khususnya kepada para pemimpin itu menyampaikan perintahno rakyatmu, keluargamu ini untuk menegakkan sholat dan bersabarlah atas itu. Karena sholat bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat kan cara paling cepat mengakses Tuhan. Sehingga sholatu mi'rajul mu'minin. Itu kita menghadap kepada Pakai songkoan le pola. Tapi kon terlalu mistis iku lho. Iso aku lebih sing songkoan iki ae koyo. Niki wae. Nah, terus juga ada perintah kan watawasau bil haq, saling menyampaikan tentang kebenaran, watawasau bis sabr dan saling menyampaikan tentang kesabaran. Itu. Jadi membimbing itu fungsi yang kedua. Terus pemimpin itu sebagai pemimpin harus bisa menjalankan fungsinya itu sebagai seorang menjaga. Pertahanan ya. Ya, di Al-Qur'an ada ayatku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, harusnya pemimpin tadi ini harus berfungsi itu. Umpamanya rakyatnya itu sampai melebur rokok. Maksudnya apa? Jangan rakyat ini terus dibatasi dan seterusnya gitu kan. Mulai urip susah kan podo melebur rokok jangan. Ya ngono. Judul lah ini. Tapi terus umpamanya pemerintah ini harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jenenge pemerintah memberikan alternatif kepada masyarakat untuk bisa ya banyak sih urip nang dunya rek. Kan yo burung mati loh. Iya, harus mati kan yo. Ini harus diciptakan ben gak akhirnya terjebak dalam jalan yang menuju neraka, kena judol. Ya, terus kena apa maneh mau? Pinjol. Nah, itu kan akhirnya masyarakat kita menuju neraka iki. Padahal perintahnya kok njogo saka api neraka. Nah, itu. Terakhir fungsi pemimpin tadi kawamun itu melindungi. Nah, melindungi. Jadi kayak payung gitu loh. Kalau menjaga itu kan kayak pagar gitu ya sih. Ya. Nah, sekarang pagarnya dijual kayaknya, Gus. Aduh. Aku ngaruh. Nodo aku. Itu Konoha. Oh, Konoha. Ke laut. Iki pancene ono. Mari diambrukno. Nggih, didol.